Nah, belum tahu kita. Sedangkan bumi 7 lapis. Coba kekuasaan Allah. Bagaimanapun kedalaman galian, kita tidak tahu itu lapisan keberapa. Kira-kira lapisan pertama aja belum. Nah, disitulah Bapak Ibu kekuasaan Allah. Orang pernah lewat melihat batu bara, besar-besar mobil batu bara itu Bapak Ibu waktu ke Sungai Pinang masuk ke dalam rumah besar-besar. Mobil yang besar-besar itu ulama seperti korek api aja. Kecil. Coba. Itu lapisan keberapa? Berhubung hari tahu. Lapisan pertama aja dulu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1, 2 sudah. Ini supaya cepat kita ingat Allah. Bapak Ibu, air Zam-Zam itu mengalirnya dari mana? Itu air Zam-Zam itu. Kalau sumurnya pernah dilihat, sekarang ditutup. Tetapi airnya selalu mengalir. Mulai zaman Nabi Ismail sampai hari kiamat dinikmati oleh umatnya Rasulullah. Itu Bapak Ibu bukti kekuasaan Allah, bukti kebesaran Allah. Nampak kebesaran Allah. Kalau kita mau mengkonekkan ingatan kita, apa yang kita lihat mengingatkan kita kepada Allah. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, ini kita bicara. Setelah ini kita menakib Siti Khadijah, kemudian tahlil. Kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, kita tauhid sudah kita selesaikan dulu sementara. Amalan wujud apa yang dia pandang, latih ingat Allah. Apa yang dia pandang, latihlah ingat Allah. Maka dia sudah zikir sirri namanya, zikir rahasia. Mulutnya itu berzikir ya la ilaha illallah. Kemudian kalau Syekh Saman Madani Allahu Allah, kemudian hu. Kenapa maka zikirnya la ilaha illallah? Itu zikir yang paling utama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallahnya arahkan ke kiri, la-nya di kanan. La ilaha, ilahanya itu memutar kepala kita, arahkan ke kiri. Illallahnya arahkan ke kiri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pakai jujur. Waktu la ilaha, nah ini kan pas kebetulan nih kita pertemuan selesai hari raya nanti, ya habislah puasa 6 dulu. Nanti kita nunggu tuan rumah kita antar panuannya lagi. Nah itu buang apapun yang ada di otak, apapun yang ada di hati yang mengganggu kita. Buang, Bapak Ibu, buang. Nih ibarat HP dihapus, kebanyakan sampah, loading terus, enak ada kalau guring. Buang, yang mengganggu itu dibuang. Farriq qalbaka minal awiyar namlahu minal ma'arif wal asrar. Dalam kitab kita, farriq qalbaka minal awiyar, buangi, kosongkan pikiran hati kita dari yang mengganggu kita. Buang, jangan dibuang. Apabila sudah dibuang seperti papan tulis dihapus, nah na'amlahu minal ma'arif wal asrar, akan kami tuangkan ilmu ma'rifat dan rahasia-rahasia ilmu ma'rifat itu. Berarti Bapak Ibu, ilmu itu mudah masuk di pikiran, di hati orang yang kosong dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Ilmu tidak akan bakalan masuk
kita sudah penuh di pikiran dan di hati kita bagaikan papan tulis, belum dihapus tulisannya, hendak minta ditulisi, gak mau baik. Nah lalu la ilaha yang mencabut rompot-rompot nama ganggu illallah, lalu ditanam ke hati. Lalu Allah itu tertanam seakan-akan di hati kita, di pikiran kita. Kalau sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudahlah Bapak Ibu kita ingat Allah, dimudahkan Allah. Asal buang dulu apapun yang mengganggu pikiran kita dan hati kita. Nah setelah zikirnya seperti itu, lalu Syekh Saman Madani Allahu Allah, maka itu zikir. Kita kalau bisa ngomong setiap hari Bapak Ibu, kalau bisa jangan lagi terserah Tuhan walaupun kada salah, tetapi kada benar zikir. Aku serahkan Allah aja anak kemana anak kau tuh. Nah terus kemana anaknya sekolah terserah Tuhan aja ini. Nah ada benar zikir. Kalau zikir Allahu Allah Allahu Allah, coba Tuhan Tuhan tuh Tuhan Tuhan tuh, kan ada benar zikir. Benar zikir. Tuh ada benar zikir. Itu tukang bengong. Tun mulut. Kalau hati kemana mata memandang, latihlah ingat Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, kita kembali lagi ini bulan Ramadan. Baru kita mengadip saya kira Khadijah, Siti Khadijah Kubra. Bulan Ramadan ini bulan yang istimewa untuk umatnya Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah yang berbunyi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau umatku mengetahui kehebatan, keistimewaan bulan Ramadan dan isinya bulan Ramadan, mereka pasti bercita-cita hendak setahunan bulan Ramadan. Nah, yang setahunan bulan Ramadan ini Bapak Ibu ada, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh berpuasa setahunan. Karena kaum Nuh ya suruh dahulu, kaum Nabi itu berpuasa setahunan penuh. Tetapi umatnya Rasulullah pun sanggup menyaingi Nabi Nuh dan kaum Nabi Nuh. Bisa. Kalau kita puasa setahunan jujur tidak sanggup. Tapi ada hadis Nabi, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu min Syawal kana kasami dari kulli." Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian puasa lagi 6 hari bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahunan. Sudah kalah umat Nabi. Coba, ini kehebatan umat Nabi kita ini. Nabi Nuh setahunan puasa, memang setahunan puasanya. Kalau umat Rasulullah ini sebulan aja puasa, itu pun berdebat aja 29 kira-kira 30. Saking manjanya umat Rasulullah ini. Ayo Bapak Ibu, hendakkah kita lebih unggul daripada Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh? Jelas ingin. Karena nabi-nabi yang terdahulu Bapak Ibu ingin menjadi umatnya Rasulullah, tapi karena dikabulkan Allah, yang dikabulkan hanya Nabi Isa alaihissalam. Satu, ini jadi ilmu. Semangat kita menghadapi bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kita menghadapinya ini semangat. Satu. Yang kedua, umur Nabi Nuh itu dan umatnya panjang-panjang. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. Kalah kita dari segi umur. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Umur umat Nabi Nuh kurang lebih
Sama juga Rasulullah bersabda, Akmar ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70, karena Rasulullah antara 60 70, beliau 63 wafat. Guru seumur 64 wafat. Sudah 60 menuju, kalau ada berumur yang hadir ini 70 lebih, itu bonus. Syukur sudah. Adakah yang hadir di 70? Ada. Masya Allah. Pian berapa? Pian umur sekarang berapa? 69. Ya Allah, bonus banyak yang lain dan banyak umur. Amin. Ibu-ibu, adakah yang berumur 70 lebih? Ada. Nah, ada aja. Bapak-bapak ada umurnya 69. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur. Amin. Dalam kebaikan kita Bapak Ibu pada hadir sama kita doakan juga. Coba yang anom-anom, yang anom-anom, ikan belum tentu umur seperti yang hadir ini. Kalau yang hadir ini sudah melewati umur yang anom-anom. Orang muda belum tentu tua. Orang tua pasti melewati masa muda. Nah, jadi nikmat siapa? Nikmat yang tua. Nah, ini penting. Ayo yang hari-hari. Dari segi umur kita kalah. Ada yang kau mengalahkan 950 tahun. Ini unggulnya umatnya Rasulullah. Satu, apa? Ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Siapa yang beribadah kebetulan malamnya terjadi Lailatul Qadar, minimal isya berjamaah, subuh berjamaah, pas malam itu terjadi Lailatul Qadar, dia seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun ditambah 4 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun ditambah 4 bulan. Berarti kalau 12 kali kita ketemu Lailatul Qadar, umur pian sudah 1000 tahun. Masya Allah. Unggul. Bapak Ibu, hidup jangan karena bersyukur keluarga. Go enjoy aja menghadapi dunia. Jangan karena bersyukur. Dua sudah. Ada pertanyaan ibu-ibu di pengajian-pengajian ulun. Guru Udin itu nyamanai guru nih bapak-bapak seperti itu dapat seperti puasa setahunan, kami kan ada haid guru. Nah, jujur juga. Pian jerun bu haid berapa hari? Seminggu guru. Usahakan membayari qadaan bulan Ramadan itu di bulan Syawal. Usahakan. Karena hadisnya man shoma Ramadan tsumma tusita min Syawal kana kasami dari kulli. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia bersambung puasa lagi 6 hari bulan Syawal, dia seperti puasa setahunan. Pian kan haidnya seminggu tinggi. Berusahalah pian mengqadanya membayarnya di bulan Syawal. Gabungkan niat. Digabungkan niat. Sengaja aku puasa qadaan bulan Ramadan serta sholat Syawal. Bisa. Berarti qadaan dibayari 6 Syawal 1 Syawal dapat pahala. Apalagi Senin. Kalau Ramadan nggak perlu ada penggabungan karena sudah istimewa bulannya. Sengaja aku puasa bulan Ramadan serta puasa Senin, nggak usah. Karena bulannya sudah memang mulia, sudah unggul. Tapi kalau di bulan Ramadan digabung, sengaja aku puasa qadaan bulan Ramadan, berarti sudah di luar bulan Ramadan serta sunat Syawal, maka pian dapat pahala puasa qadaan Ramadan dibayari, sunat Syawal dapat pahala. Apabila ibu-ibu hari Senin pian ada qadaan puasa, langsung niat sengaja aku puasa qadaan Ramadan serta sunat Syawal serta sunat Senin. 3. Kami belajar tentang itu dengan guru Hatim dalam kitab
itu qawaidul fiqhiyah tasyrikuniyah, penggabungan niat. Pun kami menjual perguruan, memang kami belajar kitabnya ada. Berarti 3 niat gue sampai 6 hari, ya kan? 6 hari kan, Syawal 6 hari aja, 6 Syawal. Berarti dia puasa 60 hari sudah kan, sehari 10. Kan Ramadan sebulan 300 hari hukumnya, tambah 6 60, berarti 360 setahun. Unggul sudah, bisa mengalahkan Nabi Musa sudah dan kaumnya. Berarti Nabi Musa kan kalau dikalahkan di Nabi dan maksudnya keistimewaan pahalanya, bukan mengalahkan Nabi. Nah, Bapak Ibu, coba sampai dia Ramadan sampai hari ke-7. Hari ke-7 enggak ada lagi kan puasa 6 hari bulan Syawal, kan 6 hari aja. Langsung niat sengaja aku puasa qadaan Ramadan serta sunat Senin. Tapi masih di bulan Syawal. Ini istimewanya bulan Syawal karena kalimat 6 hari itu yang penting masih di bulan Syawal, bukan harus berurutan 6 hari. Yang penting 6 hari dan di bulan Syawal. Bukan berarti harus berurutan 6 hari. Enggak. Yang penting 6 hari dan 6 harinya di bulan Syawal. Boleh jeda-jeda. Selang-seling. Minggu pertama Senin Kamis di bulan Syawal. Minggu kedua Senin Kamis. Minggu ketiga Senin Kamis. Lunas. Minggu keempat Senin Kamis. Nah untung. Niatkan qadaan. Sokanya bertanya pulang. Kalau ini Pak Guru, ulun qadaan dulu guru 7 hari. Kemudian ulun puasa lagi guru 6 hari bulan Syawal. Silakan kalau pian mau seperti itu. Kalau ada penggabungan, ulun jujur bagus digabung. Kalau seperti itu silakan. Berarti pian banyak puasa. Ada kurek, ada membolehkan. Benar, ulun ikut yang membolehkan. Ini aja nih ibu-ibu, ada buku pian gue habis haid, jadi habis haid. Kebetulan malamnya malam hari raya, habis haidnya malam hari raya. Kebetulan hari rayanya hari Jumat. Pian bisa 3 niat di situ. Sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat hari raya serta sunat mandi Jumat. Pertanyaan dulu berapa kali mandi? Dalam bahasa Indonesia aja boleh sambil menyelam minum air. Nah, itulah dalam kitab tasyrikun niat, penggabungan niat. Boleh. Hari ini kita pengajian niat silaturahmi. Andai kata di masjid lah, kita awalnya etika. Ini tuan rumah ini luar biasa. Nah, langsung tahlilan. Keluarga beliau, orang tua beliau. Ini kita nih sambil menyelam minum air juga. Tadi ada langsung sambil minum, sambil menyelam minum air juga. Coba lihat. Ibu-ibu mungkin pian sebelum ke sini anak ke pasar dulu, nanti jam 11 baru ke sini sambil menyelam minum air juga. Bahasa Indonesia ada sambil menyelam minum air. Pertanyaan, bisakah hidup ini tidak sambil menyelam minum air? Bisa. Ibu ke pasar beli beras, kemudian beli sayur, kemudian beli cabai, kemudian beli terong, nggak boleh dia sambil menyelam minum air. Gimana? Beli beras, pulang ke rumah. Ke pasar lagi beli terong, pulang lagi ke rumah. Kemudian beli cabai lagi, pulang lagi ke rumah. Kemudian beli apa lagi? Terong, pulang lagi ke rumah. Dia terus yang ke pasar. Sambil menyelam minum air. Kita harus percontoh Ibu. Apalagi kalau Sungai Amuntai ke Jawa, ngapain ke Jawa? Haul Solo. Kemudian sambil beli barang. Nah, sambil menyelam minum air. Kurang sungai Bapak Ibu. Ayo sampai ke Mekah. Ini minta maaf. Fakta Bapak Ibu. Bawa berangkat ke Mekah, baik haji atau umrah, sakanya lulus dia membawa buku, membawa buku.
Jujur lagi, jujur rokok sampurna itu dibawanya dalam satu koper. Kalau buatan bos pakai gue kayak apa kayak caranya tuh tembus sampai kayak ke makam Madinah. Ini bisa bahasa Arab dia. Rokok sampurna tuh tujuannya tuh 50 real. Berapa satu pos 50 real. Di sini berapa rokok sampurna? Minta maaf mau kali tahu lah. Mau kali bisa rokok berapa? Bon, rokok sampurna berapa? Bon pondokan 30 ribuan sebungkus sempurna. Kalau dijual 50 real berapa? Oh mengajak banget. Coba orang Arab ini sugi-sugi gue ada yang 100 real laku mengajak meang real halas halal lezat dia orang Arab umumnya bahasa Arab lezat itu bahasa Arab juga. Alhamdulillah sambil menyelam minum air aja habis kopa itu sakanya sakoper tasbih pulang tinggi nah berjual tasbih lagi hanya bukan perlu kali jadi tasbihnya produknya yang perlu mata Quran ini maka orang ambil berkat di Makkah sakanya itu mata Quran ini coba laku 3 koper tadi barang beli kopiah mandiin Cina dijualnya di Makkah. Bukan kita kalau menukar nang bejual orang amuntai nang menukar orang amuntai boleh kadang-kadang itu boleh beribadat makanya jangan benar berdagang di atas itu memang niatnya beribadat karena berdagang nak beribadat juga mau kasih anak dirinya jangan buruk sangka bang berarti Nurdin pernah kadang melihat orang di bang kada sambil menyelam minum air. Nah setelah itu Bapak Ibu laku barang tasbih 1 koper berapa duitnya? Rokok 1 koper sempurna mahal. Kemudian kopiah iya juga laku bisa kencang. Buruknya ibu-ibu bapak-bapak membawa baju pakaian Arab. Pakaian ini pakaian Arab di sana murah jualnya di sini pian 1,5 jutaan 500 ribu yang di sana berapa murah berapa kali lipat ujungannya 3 kali lipat kan dulu nah 3 kali lipat ujungannya di sini coba ayo yang hadir dalam kehidupan kita sambil minum air bisa masa nggak boleh tasyrikunya penggabungannya bubuhan hulu sungai lagi nak ulun tahu dari Amuntai membawa lampek bahari ke Grogot 1 truk lampek di Grogot pulang dari Grogot membawa iwak laut 1 truk makanan di atas gunung rambutan nang baju lebih pisang orang Amuntai itu soalnya coba kadang maunya mobil tuh kosong nah itu betul boleh apa itu sambil menyelam nah itu kehidupan Bapak Masya Allah kadang maunya kosong ini bisa berpikir ini orang bisa berpikir kita ibadah itu bisa aja sambil menyelam minum air Masya Allah. Nah kemudian dua sudah. Kalau perempuan tadi Guru Udin, gimana kalau orang haid 15 hari? Nah 15 hari langsung aja jalur pian gabung niat. Kalau seperti tadi pian seminggu, lalu pian aku seminggu dulu boleh puasa. Kalau doa baru aku puasa 6 hari bulan Syawal. Silakan masih sempat. Karena kan setiap bulan itu pasti ada haid. Kalau haidnya 15 hari ada kalau kali digabung dengan 6 hari bulan Syawal. Sebab kalau pilih 15 hari puasa kodoan 15 hari karena ada yang mengatakan nggak boleh digabung 15 hari dulu pilih kodoan puasa baru 6 hari haid lagi
Karena setiap bulannya 15 hari haidnya. Kapan ibu-ibu pian dapat pahala seperti puasa setahun? Masya Allah, umatnya Rasulullah. Syukur bulan Ramadan, bulan panen pahala umatnya Rasulullah. Itu. Nah kemudian ada beberapa orang yang dirindukan surga di bulan Ramadan. Pertama Al-Quran, orang yang membaca Quran. Paling afdal amalan di bulan Ramadan. Tidak ada yang lain lagi kecuali membaca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan turunnya Quran. Quran turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama Rasul di Mekah dan Madinah, 13 tahun Mekah, 10 tahun di Madinah. 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 19.300 kalimat, 232.671 huruf. Quran, di mana guru tahunya itu ditafsir, bukan di Google. Coba dibaca Quran, baca sahurnya Pak Ibu keluarga itu pun kebaikan. Kalau di bulan Ramadan satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf, 30 kebaikan. Kalau bulan Ramadan Alif Lam Mim 90 kebaikan. Berlipat ganda. Wow 90 kebaikan. Karena ada lancar begitu agak-agak walillahi masyriq wal maghrib. Benar-benar pahalanya ini walaupun ditawarkan kehalangannya, tapi jangan bersengaja lah bulan ini. Untungnya ya Allah bulan Ramadan. Yang kedua menjaga lidah. Hafizul lisan, menjaga lidah mulut dari menggosip kurang. Alhamdulillah menjaga gurus, tapi ulama aku banyak amat lempang dulu namanya ubin sama itu. 3. Mutimul jian, membuka akan kurang puasa. Ada kawal Bapak Ibu semuanya sedikit kita ikut ambil, belikan aqua 1 dus 20 ribuan lah, mencangkir itu. 3 sudah memakani orang yang berbuka puasa. Yang keempat wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, semuanya yang 4 ini ada di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini melatih kita Bapak Ibu sabar. Sugi kau orangnya ada kata-kata lapar dan haus. Ayo belain bang. Ayo. Adalah orang sugi tetap merasakan yang bulan Ramadan dia pasti ada puasa. Sama Pak Ibu kita. Tapi yang perlu ditekankan Pak Ibu, bersahurnya sampai imsak stop, jangan lagi makan, jangan lagi minum. Karena kalimat imsak itu adalah maknanya stop. Karena ada orang tanya, guru namanya imsak itu kan guru sampai azan. Azan itu pemberitahuan waktu sholat masuk. Kalimat imsak pemberitahuan stop makan. Coba pahami definisinya dulu. Amsaka yumsiku imsakan, bukan pondok. Ayo bukan pondok. Amsaka yumsiku imsakan artinya menahan. Kalau azan itu al-i'lam, pemberitahuan masuk waktu. Sebenarnya kalau imsak itu pemberitahuan stop makan dan minum. Kalau ada orang memaham imsak itu batasnya sampai azan, ulun yakin bukan pian-pian nih pasti mencari azan yang paling lambat mulai azan. Karena Bapak Ibu azan itu kan mungkin sempat. Nah itu penting. Kemudian berbuka puasa untuk daerah Banjarbaru itu kita ikuti Masjid Al-Haram Partapuran. Jangan mengikuti
Banjarmasin 2 menit duluan Banjarmasin harus ikuti Martapura karena kita wilayah Banjarbaru bertetangga dengan Martapura. Gabung aja ikut Martapura, nah ikut Banjarmasin itu malah bahan. Nah ini kita harus hati-hati. Ulun di Banjarbaru itu Pak Ibu ada keluhan masyarakat itu tergantung MUI-nya panggil ulun panggil di rapat karena Masjid Brimob itu pengumumannya ikut Martapura, Masjid Sipur pengumumannya ikut Banjarmasin, yang bingung Sungai Sumber. Sungai Sumber ada belakangan. Ini ada situ masjid. Nah, bingung. Hanya Pak RT kalau kita ada komitmen kita bisa batal. Tapi guru berbuka puasa itu kan guru Abdul guru bercepat masuk waktunya. Itu nanti guru masuk jangan bercepat-cepat. Nah kemudian Bapak Ibu jangan kada tarawih sayang. Nah lalu tarawih dalam kitab punya tuh Musolihul Luwatan kitabnya. Tarawih itu Bapak Ibu yaitu adalah 20 rakaat. Kalau ada orang memaham dari 20 rakaat itu kada dihukumkan tarawih itu surat mutlak aja itu. Nah Bapak Ibu. Nah belum membuka kitabnya supaya yang hadir ini tahu kita mengambil. Nah sembahyang tarawih itu adalah 20 rakaat. Siapa yang sembahyang tidak 20 rakaat maka tidak dihukumkan tarawih. Dia seperti sembahyang sunat mutlak saja. Boleh bukan menyalahkan tapi kada disebut tarawih. Itu aja. Karena apa? Nah, kenapa guru di Mekah guru sekarang ini tarawihnya sudah 10 rakaat. Di Mekah itu Pak Ibu akses jalan macet total karena orang umrah membludak. Pemerintah Arab Saudi lalu meringkas 10 rakaat. Nanti kemudian ke hotel tambah pulang 10. Kalau ada lagi guringnya lagi. Nah ya. Nah ini hanya kita harus kamu juga Bapak Ibu menjelaskan ke masyarakat ini gimana caranya supaya masyarakat ini tahu bahwa yang mengarang sama yang tarawih itu memang 20. Apabila ada 20 disebut bukan tarawih namanya, itu aja masalahnya. Nah ulama wakaf kita dulu Bapak Ibu. Kita belakang ya. Nah, sembahyang tarawih. Nah ini sembahyang tarawih. Ya, 20 rakaat dan tidak sah kalau tidak 20. Nah itu kalau tidak 20 dia hanya seperti sembahyang sunat biasa. Witir Pak, witir itu Pak Ibu 2 rakaat dulu baru serakaat. Itu yang benar. Kalau langsung Pak Ibu 3 rakaat menyerupai sembahyang maghrib makruh lagi. Makruh lagi akhirnya. Nah maka apabila dia tetap seperti itu maka hukumnya dia adalah makruh bukan dosa. Umar bin Khattab guru sembahyang 20 Rasulullah 11. Ulun takut Umar bin Khattab itu melihat Rasulullah padahal sembahyang Umar bin Khattab berguru sama siapa? Berguru sama Rasulullah. Nah oleh sebab itu ulun hanya menyampaikan apa adanya bahwa sayang pada sembahyang tarawih. Ulun bersyukur Pak Ibu kadang pernah ulun meninggalkan sembahyang tarawih selama ulun sampai umur sekarang ini. Kenapa dulu? Karena ulun jadi imam. Ulun jadi imam. Ulun kada pernah meninggalkan sembahyang tarawih karena ulun jadi imam. Hikmahnya kalau ada jadi imam kira-kira bisa aja meninggalkan mungkin.
Nah, itulah sebagian daripada keunggulan Ramadhan. Nah, kemudian kita membaca merakit Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini di antara keistimewaan beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu kawin dengan umur 25 tahun, Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Tua Siti Khadijah daripada Rasulullah. Ini rumah tangga ini Bapak Ibu kada memandang hitung-hitungan umur, yang ianya kedewasaan. Ada Bapak Ibu Tuhan bujuran bercucuan bujuran bakalah ini masih lagi ini bakalah ini yang bertengkar ada banyak. Bahkan Bapak Ibu ada ketaburan lagi, maka piansa rumah tapi dipetak rumah itu anaknya berempat, 2 laki-laki 2 perempuan. Bingung anaknya yang berempat, minta pendapat ulun abah mama gurih kada ketaburan lagi kada barawaan kada kesapaan. Ulun gurih serba salah guru kayak dia pian berempat tetap mama abah dia pelihara beliau. Masalah beliau seperti itu urusan beliau sama Allah. Habis mama sampean kada mau minta maaf sama guru abah kada memaafin mama kada minta maaf sama keras. Lalu abah berpanggil guru lawan kami anak-anak tasar ikan anak 4 mama anak 4 abah. Nah, kayak itu nang penting rumah dipetakan rumah hanya nang bini di dapur rumah luas, yang laki di kali di dapur. Nang bermasak anak bermasakan. Apabila anak bermasak, sampailah untuk abah makan, sampailah untuk mama. Minta maaf. Hanya sampai meninggal berdua tetap berketaburan. Ada lawas saya meninggal nang laki meninggal pulang gini, tapi kuburnya didampingakan anaknya, mungkin di dalam tujuan berketaburan gitu. Coba hidup ini kada kawan bekas kita terus tujuan juga kada awal lagi jangan kita ada dulu arahnya kada menjamin juga. Nah, Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah bedanya 15 tahun, umur Rasulullah 25, umur Sayyidah Khadijah 40 tahun. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan. Nah, ini hebatnya. Perlu minta maaf khusus ibu-ibu. Coba, Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan. Artinya Sayyidah Khadijah kada pakai pembantu. Kalau orang pakai pembantu silakan, tapi minta maaf jangan pembantu terus. Ya bisa juga pembantu terus. Sampai anak itu besar di tangan pembantu. Lalu anak ini ngomong kepada pembantu, mama, ngomong sama mamanya. Apa tuh bahasa tuh? Apa tuh? Kalau paman tuh apa? Apa tuh bahasa? Tante tuh apa? Tante tuh apa aja lah? Coba ya. Ngomong kepada pembantu mama, ngomong kepada mamanya tante. Orang pembantu memberitahu, tapi kada tahu pun pembantu mungkin mengambil kesempatan. Artinya kalau pembantu itu mengambil kesempatan, tuan rumah itu kada kawal memberhentikan pembantu karena anaknya sudah lengket. Bisa juga cara pembantu supaya jangan diberhentikan. Kada sedih lah Ibu. Hanya kemana-mana anak sama pembantu. Apabila pembantu ditinggal, anak nangis. Kalau mama abahnya minta teh urun tiup, pembahnya minum untuk anak pian tuh berbangat guru yang pada tambah lagi. Baca al-Nasrah sudah tambah lengket guru. Ya apa kita sudah berusaha Bapak Ibu. Kesalahan mungkin anak pian sudah 100% dia pulang. Anak pian 100% cintanya, lengketnya, merasa diperhatikan pembantu juga. Dia tidak merasa hanya dia besar, dia seperti ibunya sendiri karena dia merasa disayangi.
Pian masa bodoh sibuk aja biar. Nah, coba itu terjadi Pak Ibu yang mau ceritakan terjadi sampai anaknya sukses, tetap pembantu itu disebutnya mama. Ulun tadi disayangi mama, ulun disayangi mama ulun ini sukses anaknya. Kada khawatir suaminya, kada khawatir berdaya itu. Pokoknya kemana orang tuanya membawa, mama yang memelihara ulun harus bawa. Berat. Hanya salah satunya jalan gimana? Biar ulun kalau itu caranya, anak pian itu dibuatakannya di rumah pembantu itu. Pembantu kan dia punya suami sama, dibuatkan dulu. Ini yang benar orang tuaku, bukan orang tuaku yang melahirkan aku, tapi dia yang memelihara aku. Kesalahan dia pahlawan anaknya juga. Dia sudah merasakan perhatikan tadi disayangi. Tapi ulun tetap tetap bakti sampean ini dengan orang tua sampean yang memelihara sampean, yang melahirkan. Nah itu kasihan bang kedua orang yang cerita seperti itu. Anak ulun tadi bilang sayangnya lagi ulun. Kenapa? Karena pian tidak ada waktu untuk anak yang ada pembantu. Coba Siti Khadijah kurang apa ya rayanya, selalu menyiapkan makanan. Bapak-bapak minta maaf, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir, pian enak masakan acil di warung kan, enak masakan istri pian di rumah kan. Ayo jawab bapak-bapak, jujur menjawabnya. Nah, bukan pundukan nggak mau jawab. Kayak pak tuan rumah lagi betul-betul gue. Kita hari ini kan pengajian spontan kan. Kayak Pak, nyaman masakan bini kan, nyaman masakan acil di warung kan. Nah, Bu, nyaman masakan bini di rumah aja. Nah, alhamdulillah. Nah, di warung jadi ibu, aku nukanya gue ke warung. Nah, gue nggak ada ngomong lagi. Kenapa nyaman masakan bini di rumah? Kenapa? Kalau di warung tuh gue banyak ajinomotonya, banyak sasanya. Ya kalau banyak pelezatnya, kadang-kadang kalau kita konsumsi kesehatan kita bisa membini di rumah. Ini kan kadang-kadang iya pasien akiku. Kira-kira itulah Bu. Pian pan dulu dia perlu rencak saruan. Minta maaf aja jujur aja. Nah, Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan minuman bagi baginda. Makan kadang-kadang dengan sabar dan ridho. Beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira. Nah Bu, apabila suami datang ke rumah, baik-baik senyum muka itu, gembira menyambut Rasulullah datang. Siti Khadijah ceria periang, muka tuh muka periang, bukan muka kayak ada makan seminggu. Nah coba lihat Sayyidah Khadijah menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan keuluhan. Berpenampilan yang bagus dan menarik. Nah ini baju daster rapit, nggak kurang sama harus. Kayak apa? Muka pakai apa tuh orang putih-putih tuh apa tuh masker pakai bangka, remaja berpabuk bangka, rambut tangan depan, ya Allah, hanya separuh lagi masuk rumah kakinya membaca ayat kursi sudah. Ini memang orang berumah tangga seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW kadang-kadang ketika beliau panik karena dipeluk oleh malaikat Jibril pulang. Nah pulang Rasulullah itu dalam keadaan gemetar, lalu ngomong zamiluni, selimuti aku. Maka Sayyidah Khadijah pun menyelimuti. Tapi ada kata-kata indah dari Sayyidah Khadijah, Allah tidak akan menjadikan engkau celaka wahai kekasih Allah. Panik sang suami,
muncul menghilangkan kepanikan. Ini sang suami panik nang gini mulah abut, nah abut dia orang mulai abut, apa abut itu apa pamitan, mana berpanik juga, panik sang suami ini apakah? Nah jantungnya pulang kumat ini, jantungan pulang kumat, jantungan kumat padahal jantung. Jangan duduk abang, tenang. Apa? Ada apa pian? Tenang bang pian. Oh menenangkan. Ada je ulun apa? Berbagi cerita sama ulun. Oh, tak patut kau menang. Masya Allah. Nah ini hebatnya Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah. Dan bahkan di ketika Rasulullah itu diasingkan oleh orang kafir selama kurang lebih diasingkan yaitu 3 tahunan, diasingkan dia kata diembargo. Nah diasingkan, diasingkan oleh orang kafir. Di ketika itu dalam keadaan susah, lalu Siti Khadijah selalu menghibur dan menemani, dan umur beliau 60 tahun di ketika itu diasingkan 3 tahunan tetap bersama Rasulullah. Nah inilah kelebihan Sayyidah Khadijah. Kalau kita melihat kehebatan Sayyidah Khadijah, pantas sukses Rasulullah dalam berjuang karena ketenangan Sayyidah Khadijah dalam memberikan semangat kepada Rasulullah. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan dari manaqib tadi dan keistimewaan bulan Ramadan serta kita membaca kitab tauhid tadi melatih kita dengan Allah. Mudah-mudahan pengajian kita di rumah dari sini diberikan kesehatan, panjang umur semuanya, dan rumah ini rumah berkah, rumah ini rumah yang menjadikan yaitu kita berkumpul dijadikan Allah nanti taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Aqulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah
subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim ya Allah 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 Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma awsil thawaba ma qara'na wa ma'amilna min al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa bika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wa wasilah wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbala tuqaddimu dhalika nabiyina hadrati habibina wa qurrati a'yunina ila sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'in min al-ulama wal awliya wa syuhada wa salihin wa jami'il al-qubur min al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahli mu'alla wa syurikata wal baqi'ah wa jannah khususan al-marhumah wajib zuriyatil hadirin wal hal ajma'in wa maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa jal jannata mathwa ma'wahu bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum insyaallah pengajian kita setelah puasa minggu kedua insyaallah tanggal berapanya nanti komunikasi kami